Perkenankanlah mriki kula kautus nampi amanah kangge maosaken biografi Bapak Kyai Haji Muhammad Syirot saking Duriah. Kanthi menika nyuwun pangastu mugi-mugi anggen kula nindakaken kewajiban boten salah boten khilaf, namun bilih wonten kekurangan kekhilafan saking Duriah kula sebagai insan biasa nyuwun pangapunten ingkang sagenapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Bapak Kyai Haji Muhammad Syirot. Tahun 1909 Bapak Kyai Haji Muhammad Syirot dilahirkan dari pasangan suami istri Haji Ponco Dwirejo dengan Hajah Tosirah. Mbah kakung bernama Kromo Dinolo, Mbah putri bernama Mbah Jedung. Bapak Kyai Haji Muhammad Syirot lahir di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, merupakan putra Haji Ponco Dwiryo yang ke-8 dari 12 saudara. Semasa muda mengenyam pendidikan dasar di Peta SR, sekolah rakyat, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Sidoresmo, Surabaya. Akhir di perjuangan pemerintah di Batalion Zainal Fanani Hasbullah yang merupakan organisasi Masumi. Juga gigih mencari ilmu kanuragan di Dukuh Gedung Bunder Lodoyo Blitar dengan 3 yang seperguruan, yang antara lain 1. Kyai Haji Muhammad Syirot menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga seorang umaro. 2. Jo Kerapiat menjadi ahli ekonomi pertanian dengan menjadi petani sukses di desa Miri Gambar, Sumber Gempol. 3. Karso Brondol menjadi ketua pemberontakan PKI, pembunuh, perampok, dan penjahat. Tahun 1909 Kyai Haji Muhammad Syirot dilahirkan dari pasangan suami istri Haji Ponco Dwiryo dengan Hajah Tosirah. Mbah kakung bernama Kromo Dinolo, Mbah putri bernama Mbah Jedung. Tahun 1946 menjadi kepala desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Tahun 1948 sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga aparat pemerintah. Kyai Haji Muhammad Syirot diuji dengan munculnya gerakan PKI Madiun yang benar-benar bertentangan dengan negara dan agama. Di sana sini muncul pembunuhan, perampokan, dan penculikan yang dilakukan oleh gerombolan PKI. Di wilayah Tulungagung Selatan, khususnya di Kecamatan Pucang Laban, ada gerakan PKI yang dipimpin oleh Karso Brondol, seorang dedengkot PKI dari Blitar Selatan yang tidak lain pernah seperguruan dengan Mbah Kyai Haji Muhammad Syirot. Dengan banyaknya gerakan-gerakan PKI tersebut, terpilihlah Mbah Kyai Haji Muhammad Syirot menjadi ketua anak cabang Masumi, cabangnya saudara Samelan. Rumah Bapak Kyai Haji Muhammad Syirot digunakan sebagai posko dan markas besar perjuangan penumpasan PKI tahun 1948. Banyak para laskar santri yang digodok dan digembleng di rumah beliau. Tahun 1949 menjadi pembina tentara Islam, Batalion Islam, pimpinan Haji Mahfud
dan mengirimkan 75 orang anggota tentara Islam ke Ngadirejo Kediri. Tahun 1953 Kiai Haji Muhammad Syirot menjadi Ketua MPT NU cabang Nur AGN Abdul Ghani dan berjuang di NU bersama Kiai Haji Makhluf Suriah NU, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Ghazali, seorang pertanu Persatuan Petani Nahdlatul Ulama. Tahun 1955 Kiai Haji Muhammad Syirot menjadi anggota parlemen DPR dari NU yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 1955 yang pada waktu itu Jawa Timur hanya ada 4 anggota DPR dari kalangan NU, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tulungagung. Tahun 1957 mendirikan lembaga pendidikan yang di daerahnya sendiri, yaitu di Dusun Ngerawan, Desa Tunggangti, Kecamatan Kadawir, Kabupaten Tulungagung, yakni tingkat dasar berdirinya setelah ayat 6 agama yang disingkat dengan nama Seragam Sekolah Ayat 6 Agama di bawah naungan Departemen Agama. Sejak tahun 1957 seragam telah tercatat di Departemen Agama dan menggunakan kurikulum dan dari Departemen Agama. Lembaga pendidikan ini pernah mendapat piagam MWB, Madrasah Wajib Belajar. Pada perkembangan berikutnya, lembaga pendidikan ini berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah karena peraturan pemerintah yang mengharuskan semua lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Agama menggunakan nama madrasah. Pada tanggal 1 Januari 1966 masa diajukan untuk dinegrikan dan kemudian sesuai dengan SK Menak nomor 154 tahun 1966 tanggal 23 Juli masa berstatus negeri dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Percobaan Negeri MIPN. Selanjutnya menjadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunggangti, sesuai Surat Keputusan Menteri Agama nomor 15 tahun 1948 tanggal 16 Maret 1975. Setelah penegrian dan pindah lokasi, maka di lokasi semula didirikanlah lembaga swasta di bawah naungan yayasan, yakni Yayasan Pondok Pesantren Pancahidayah Tunggangti, yakni MI Pancahidayah, dengan SK pendirian tahun 1989, diikuti lembaga PAUD, RA, dan SMKI Pancahidayah sampai sekarang. Tahun 1961 tingkat SLTP dengan mendirikan sekolah PGAP, Pendidikan Guru Agama Pertama 4 tahun, dengan kepala Bapak Sudarso yang menjabat sampai tahun 1968. Lembaga ini mengalami perkembangan dengan menggembirakan dengan jumlah siswa 300 siswa yang dibagi dalam 6 kelas. Pada tahun 1968 status sekolah berubah menjadi negeri dengan nama MTS AIN Tunggangti dengan kepala Bapak Haji Gufron Jamjami Dahlan. Tahun 1970 jumlah siswa mencapai 900 siswa yang dibagi dalam 8 kelas. Tahun 1965 tahun tersebut dapat dikatakan bahwa tahun PKI dengan gerakannya, yakni G30S PKI. Pada waktu tersebut Kiai Haji Syirot
dijadikan tokoh dan pemimpin gerakan sistematis dalam pembubaran sisa-sisa PKI, menjadi figur dan petunjuk yang arif oleh Ormas Nahdlatul Ulama dan tentara Islam dan tentara dalam operasi Trisula, yaitu operasi di wilayah Tulungagung dan Blitar, yakni Blitar Selatan, untuk menghancurkan sisa-sisa PKI yang ingin merongrong negara dan agama. Tahun 1971 MTSIN dipecah menjadi dua, yakni MTSN Tunggangri dan MTS Aswaja Tunggangri, dengan pembagian 12 kelas untuk MTSN Tunggangri dan 6 kelas untuk MTS Aswaja Tunggangri. Selama itu juga mencetak tenaga pengajar, khususnya guru agama, dengan adanya OGA. Tahun 1917 Kiai Haji Muhammad Syirot purna tugas sebagai kepala desa di Tunggangri yang diemban selama 25 tahun, dari tahun 1946 sampai tahun 1971. Tahun 1982 pada hari Jumat tanggal 11 jam 11.15 WIB bulan Rajab tahun 1403 Hijriah, bertepatan tahun 1982 Masehi, Bapak Kiai Haji Muhammad Syirot dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan doa, semoga beliau diberikan tempat yang nikmat dan tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Kalidawir 17 Februari 2023. Penulis Dr. Andes Haji Masyur. Referensi 1. Kiai Haji Zainuddin Ghazali, 2. Kiai Haji Syafi'i Abdul Rahman, 3. Kiai Haji Muhammad Fadl, 4. Haji Nuruddin, 5. Haji Jailani, 6. Haji Nakim, 7. Kiai Haji Abdul Malik Mustafa, 8. Haji Hajjah Siti Rofi'ah, 9. Haji Muntolib, 10. Haji Jamali. Pembacaan selesai. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.